Bertemu lagi dengan Bu Indi pada pembelajaran matematika kelas 4 SD. Kali ini kita akan melakukan pembahasan soal statistika yang kedua. Soal yang kita bahas yaitu soal pada buku paket matematika halaman 170 sampai dengan 176. Soal terdapat 20 nomor, kemudian kita akan melakukan pembahasan. Setelah pembahasan, diharapkan kalian melakukan refleksi. Apabila kalian sudah memahami, maka kalian dapat melakukan pengayaan dengan soal yang lain. Namun apabila kalian belum memahami, maka kalian dapat melakukan remedial dengan mencoba soal kembali. Soal nomor 1. Perhatikan tabel yang menyajikan data suhu terendah dan tertinggi dari beberapa kota berikut. Sajikan data suhu tersebut dalam diagram batang. Kita akan mencoba menyelesaikan. Berdasarkan dari tabel berikut, terdapat dua suhu, yaitu suhu minimum dan suhu maksimum. Terdapat 5 kota, yaitu Kota Malang, Manado, Bandung, Banyuwangi, dan Surabaya. Karena kota terdapat suhu minimum dan maksimum, maka kita akan coba membuat diagramnya sebagai berikut. Pertama yaitu kita membuat garis mendatar atau garis horizontal. Kita tuliskan kota-kota yang memiliki suhu yang tersebut dalam tabel, yaitu Malang, Manado, Bandung, Banyuwangi, dan Surabaya. Selanjutnya, kita membuat sumbu vertikal atau sumbu tegak. Kita tulis skalanya. Karena suhunya banyak atau tinggi, maka kita membuat skala 5, yaitu 0, 5, 10, dan seterusnya. Kemudian, terdapat dua suhu, yaitu suhu minimum dan suhu maksimum. Kita coba suhu minimum menggunakan persegi panjang yang berwarna biru. Kita membuat persegi panjang dengan tinggi sesuai dengan suhu. Pada Kota Malang, suhu minimum 17. Kita berwarna biru. Kemudian, pada suhu maksimum kita membuat persegi panjang yang berwarna merah. Suhu maksimum Kota Malang yaitu 33, maka kita buat persegi panjang setinggi 33. Selanjutnya, Kota Manado, suhu minimum 21. Selanjutnya, suhu maksimum 35 pada yang berwarna merah. Pada Kota Bandung, suhu minimum yang kita tunjukkan yang berwarna biru 15. Lalu suhu maksimum kita tunjukkan pada persegi panjang berwarna merah 27. Di Kota Banyuwangi, suhu minimum kita tunjukkan dengan warna biru pada suhu 15, kemudian suhu maksimumnya kita tunjukkan dengan persegi panjang warna merah 29. Lalu di Kota Surabaya, suhu minimum kita tunjukkan dengan persegi panjang warna biru setinggi atau suhu minimumnya 20. Kemudian pada suhu maksimum di Kota Surabaya kita tunjukkan persegi panjang dengan suhu maksimum 34. Paman Meli memiliki pohon mangga dalam 5 hari. Pohon itu berbuah. Pada hari Senin, pohon itu berbuah sebanyak 7 kg buah, hari Selasa sebanyak 4 kg buah, hari Rabu sebanyak 9 kg buah, hari Kamis sebanyak 6 kg buah, dan hari Jumat sebanyak 3 kg buah. Buatlah menjadi diagram batang. Pertama, kita membuat garis horizontal terlebih dulu. Kita tuliskan harinya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Selanjutnya, kita membuat skala. Karena pada kilogram buah tersebut hanya sedikit, maka kita membuat skala 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya, kita membuat persegi panjang sesuai dengan jumlah buah. Pada hari Senin, pohon itu berbuah sebanyak 7 kg, maka kita membuat persegi panjang setinggi 7 kg. Pada hari Selasa sebanyak 4 kg buah, maka
kita membuat persegi panjang setinggi 4 kg buah. Pada hari Rabu sebanyak 9 kg buah. Hari Rabu kita membuat persegi panjang setinggi 9. Pada hari Kamis sebanyak 96 kg buah. Maka kita membuat persegi panjang setinggi 6. Pada hari Jumat sebanyak 3 kg buah, maka kita membuat persegi panjang setinggi 3. Pembahasan soal nomor 3. Banyak lulusan SD Penanggungan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 disajikan dalam tabel di bawah ini. Tahun berapakah SD Penanggungan memiliki lulusan terbanyak? Berapa banyak lulusan SD Penanggungan pada tahun 2016? Mari kita perhatikan diagram batang berikut dan kita akan coba menjawab pertanyaannya. Pada diagram tersebut, kita lihat lulusan SD Penanggungan terbanyak dengan melihat panjangnya persegi panjang. Pada persegi panjang, pada diagram kita lihat yang tertinggi adalah tahun 2015 dan 2014. Jadi, lulusan terbanyak adalah pada tahun 2015 dan 2014. Kalau kita lihat berdasarkan diagram batang, sebanyak 180 siswa pada 2014 dan 180 siswa pada 2015. Selanjutnya, berapa banyak lulusan SD Penanggungan pada tahun 2016? Kita lihat pada tahun 2016 persegi panjangnya, kemudian kita urutkan pada garis penghubung, kita akan lihat maka pada tahun 2016 sebanyak 160 siswa, karena pada pertengahan antara 160 dan 170. Nomor 4. Edo mendata banyak saudara kandung dari teman-teman sekelasnya. Data tersebut disajikan pada diagram. Berapa banyak siswa yang memiliki saudara kandung lebih dari 2? Siswa yang memiliki saudara kandung lebih dari 2 berarti memiliki saudara kandung 3 dan saudara kandung 4. Pada siswa yang memiliki jumlah saudara kandung 3 terdapat 3. Lalu, siswa yang memiliki saudara kandung 4 sebanyak 1. Jadi, siswa yang mempunyai saudara kandung lebih dari 2 yaitu 4. Selanjutnya, berapa banyaknya siswa yang memiliki saudara paling banyak? Kita lihat pada diagram yang memiliki persegi panjang tertinggi yaitu 16. Pada frekuensi atau banyak siswa 16 ini adalah siswa yang memiliki saudara kandung hanya 1. Jadi, banyak siswa yang memiliki saudara kandung paling banyak yaitu siswa yang memiliki banyak saudara kandung 1. Soal nomor 5. Di bawah ini disajikan diagram batang hasil ulangan tengah semester matematika kelas 4B dan 4D. Kita perhatikan diagram di bawah ini. Pada persegi panjang yang berwarna merah merupakan kelas 4D dan pada persegi panjang yang berwarna biru adalah kelas 4B. Berapa banyak siswa di kelas 4B? Kita lihat pada diagram terdapat persegi panjang yang berwarna biru yang menunjukkan kelas 4B. Maka kita akan menghitung banyaknya siswa pada persegi panjang yang berwarna biru. Banyak siswa di kelas 4B yaitu 2, 5, 4, 18, 8, 2, dan 1. Jadi, banyak siswa di kelas 4B sebanyak 40. Selanjutnya, berapa banyak siswa di kelas 4D? Pada kelas 4D ditunjukkan dengan diagram yang berwarna merah. Maka kita hitung banyaknya siswa pada persegi panjang yang berwarna merah, yaitu 3, 4, 9, 8, 16, dan 1. Jadi, banyak siswa di kelas 4D sebanyak 41. Selanjutnya, berapa banyak siswa yang memperoleh
nilai 10 di kelas 4D, kelas 4D ditunjukkan dengan persegi panjang yang berwarna merah. Pada nilai 10 tidak terdapat persegi panjang yang berwarna merah. Maka banyaknya siswa yang memperoleh nilai 10 di kelas 4D adalah 0 atau tidak ada. Selanjutnya, berapa siswa yang memperoleh nilai tertinggi di kelas 4D? Nilai tertinggi di kelas 4D ditunjukkan pada persegi panjang yang berwarna merah. Pada nilai tertinggi yang ditunjukkan adalah nilai 9. Siswa kelas 4D yang memperoleh nilai 9 yaitu hanya 1 siswa. Soal nomor 6. Diagram di bawah menunjukkan tinggi badan 5 anak dalam satuan sentimeter. 5 anak tersebut adalah Edo, Wayan, Benny, Meli, dan Dayu. Ceritakan diagram tersebut dengan bahasamu sendiri. Berdasarkan diagram tersebut diketahui bahwa tinggi Edo 168 cm, tinggi Wayan 155 cm, tinggi Benny 175 cm, tinggi Meli 163 cm, dan tinggi Dayu 165 cm. Kita dapat tambah menceritakan sebagai berikut. Anak yang paling tinggi yaitu Benny dengan tinggi 175 cm. Anak yang memiliki tinggi badan yang paling pendek yaitu Wayan setinggi 155 cm. Dan kita dapat menceritakan hal yang lain, misalnya selisih tinggi badan Meli dan Dayu, selisih tinggi badan Wayan dan Benny, dan seterusnya. Pembahasan soal nomor 7. Berikut daftar persediaan buah di toko buah. Berikut ada 5 buah yang terdapat dalam diagram, yaitu buah apel, mangga, jambu, jeruk, dan kelengkeng. Ceritakan diagram tersebut dengan bahasamu sendiri. Berdasarkan diagram batang tersebut diketahui bahwa banyak persediaan buah apel yaitu 28 kg, persediaan buah mangga yaitu 15 kg, banyaknya persediaan buah jambu yaitu 30 kg, banyak persediaan buah jeruk 32 kg, dan banyak persediaan buah kelengkeng yaitu 18 kg. Berdasarkan diagram tersebut kita juga dapat membaca atau menceritakan bahwa persediaan buah di toko buah yang terbanyak yaitu buah jeruk, dan persediaan buah yang paling sedikit yaitu buah mangga sebanyak 15 kg. Soal nomor 8. Di sebuah desa pada bulan Januari hasil panen padi mencapai 250 ton, panen jagung mencapai 250 ton, dan panen singkong 100 ton. Pada bulan Februari hasil panen padi mencapai 350 ton, hasil panen jagung 190 ton, dan hasil panen singkong mencapai 185 ton. Sementara itu, pada bulan Maret panen padi menurun 150 ton, hasil panen jagung 250 ton, dan hasil panen singkong mencapai 175 ton. Buatlah diagram batang dari hasil panen padi, jagung, dan singkong tersebut. Kita akan coba menyelesaikan diagram batang sebagai berikut. Pertama, kita membuat sumbu mendatar atau sumbu horizontal. Kita tuliskan nama panennya yaitu padi, jagung, dan singkong. Selanjutnya kita membuat skala. Karena banyak kita coba membuat skala 50. Jadi 0, 50, 100, 150, dan seterusnya. Untuk membedakan bulan panen maka kita coba membuat warna yang berbeda. Bulan Januari kita tunjukkan dengan warna biru, bulan Februari warna merah, dan bulan Maret warna hijau. Baiklah, kita membuat diagram batangnya sebagai berikut. Padi pada bulan Januari 250 ton. Kemudian bulan Februari hasil panen padi 350 ton. Panen padi pada bulan Maret menurun 150
ton, jadi bukan 150 tapi penurunannya dari 350 menurun 150 menjadi 200 ton. Lalu panen jagung pada bulan Januari yaitu 255 ton. Kemudian pada bulan Februari sebanyak 190 ton. Lalu pada bulan Maret sebanyak 250 ton. Panen singkong pada bulan Januari sebanyak 100 ton. Lalu bulan Februari sebanyak 185 ton. Dan pada bulan Maret sebanyak 175 ton. Demikian penyelesaian soal nomor 8. Nomor 9. Banyak buku di perpustakaan Kota Malang dari tahun 2014 sampai 2017 disajikan pada diagram batang di bawah ini. Berapa jumlah buku dari tahun 2014 hingga 2017? Kita coba selesaikan. Banyak buku pada tahun 2014 yaitu 300, lalu pada tahun 2015 400, pada tahun 2016 500, dan pada tahun 2017 600. Kita jumlahkan sehingga jumlah buku keseluruhan yaitu 1.800 buku. Berapa selisih buku di tahun 2014 dan 2017? Pada tahun 2014 sebanyak 300 dan pada tahun 2017 sebanyak 600. Jadi selisihnya 600 dikurangi 300, jadi selisihnya sebanyak 300 buku. Soal nomor 10. Buatlah tabel hobi siswa SD Negeri 3 Malasan dari diagram batang di bawah ini. Di bawah ini terdapat 5 hobi yaitu voli, basket, futsal, dan renang. Kita coba buat tabelnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu nomor, lalu kita tuliskan kolom hobi, hobinya sebanyak 4 yaitu voli, basket, futsal, dan renang. Lalu banyaknya siswa. Pada kolom banyaknya siswa kita sesuaikan yang voli sebanyak 90 kita tuliskan, lalu pada basket sebanyak 100 kita tuliskan banyak siswa 100, lalu yang futsal sebanyak 80, lalu yang renang banyak siswa adalah 50. Kita tuliskan pada kolom berikutnya. Banyak wisatawan yang mengunjungi sebuah pantai dalam 1 minggu disajikan dalam diagram berikut. Diagram mendatar merupakan harinya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kemudian pada garis vertikalnya ditunjukkan banyaknya pengunjung. Nah, pada hari apakah banyak pengunjung pantai terbanyak? Pengunjung pantai terbanyak kita lihat yang memiliki persegi panjang tertinggi yaitu pada hari Minggu sebanyak 300 pengunjung. Berapa banyak pengunjung pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu? Pada hari Jumat sebanyak 200, lalu pada hari Sabtu sebanyak 220, dan pada hari Minggu sebanyak 300. Jadi jumlahnya adalah 720 pengunjung pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nomor 12. Diketahui suatu data 6, 7, 9, 8, 8, 7, 10, 7, 11, 12, dan 8. Sajikan data tersebut dalam bentuk tabel dan diagram batang. Kita akan membuat tabelnya sebagai berikut. Sebanyak 3 kolom. Kolom pertama adalah nomor, kolom kedua adalah data. Datanya sebanyak 7 yaitu 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Lalu banyaknya kita hitung. 6 sebanyak 1, lalu 7 sebanyak 3 yaitu ini 1, 2, 3, lalu 8 sebanyak 3, 1, 2, 3, yang 9 hanya 1, 10 hanya 1, 11 hanya 1, dan 12 hanya 1. Kita tuliskan pada kolom banyaknya. Selanjutnya
kita membuat diagram batangnya sebagai berikut. Yang pertama, kita membuat garis horizontal atau garis mendatar. Kita tuliskan datanya 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Selanjutnya, kita membuat garis vertikal atau garis tegak. Kita membuat skala 1. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, kita membuat persegi panjang yang menunjukkan banyaknya data. Pada data 6, banyaknya 1. Kita buat persegi panjang setinggi 1. Lalu pada data 7, sebanyak 3, kita membuat persegi panjang setinggi 3. Pada data 8, banyaknya adalah 3, kita buat persegi panjang setinggi 3. Pada data 9, 1. Pada data 10 juga 1. Pada data 11 hanya 1. Dan pada data 12, tinggi persegi panjangnya 1. Ke-13. Data banyaknya kelahiran bayi di salah satu kecamatan disajikan dalam diagram batang berikut. Pada tahun 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017. Pada garis yang vertikal menunjukkan banyaknya kelahiran dengan skala 50. Banyaknya kelahiran bayi selama 5 tahun adalah, kita coba hitung, yaitu pada 2013 150, tambah 100, tambah 125, tambah 160, dan tambah 80. Jadi banyak kelahiran selama 5 tahun yaitu 615. Nomor 14. Data nilai ulangan matematika kelas 4 disajikan dalam diagram batang berikut. Pada sumbu horizontal ditunjukkan nilai ulangan matematika yaitu 50, 65, 70, 75, dan 80. Kemudian pada garis tegak atau vertikal adalah banyaknya siswa. Jika nilai ketuntasan minimal nilai matematika 70, berapakah banyak siswa yang tidak ikut remedi? Siswa yang tidak ikut remedi berarti siswa yang mendapatkan nilai 70, 75, dan 80. Mari kita coba cari. Nilai 70 sebanyak 10 siswa. Nilai 75 sebanyak 3 siswa. Dan nilai 80 sebanyak 6 siswa. Jadi, siswa yang tidak mengikuti remedi sebanyak 19 siswa. Nomor 15. Diagram batang berikut menyajikan data banyak siswa di SD Balikpapan. Sajikan diagram batang di bawah ini dalam bentuk tabel. Berapakah selisih data banyak siswa kelas 4 dan kelas 5? Kita coba menyajikan diagram batang berikut pada tabel. Kita tuliskan kelasnya, yaitu kelas 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kita coba membuat dari kelas yang terbawah. Kelas terbawah pada diagram berikut adalah kelas 6. Jadi kita coba membuat dari kelas 6, 5, 4, 3, 2, dan kelas 1. Selanjutnya kita menuliskan banyaknya siswa. Banyaknya siswa kelas 6 adalah 57. Kita tuliskan pada kolom banyak siswa. Banyak siswa kelas 5 yaitu 60. Kita tuliskan di sini. Banyak siswa kelas 4 70 itu kita tuliskan di sini. Banyak siswa kelas 3 sebanyak 50. Kita tuliskan pada kolom. Banyak siswa kelas 2 adalah 52 karena 50 lebih sedikit ya. Kita tuliskan pada kolom. Lalu banyak siswa kelas 1 adalah 65. Kalau kita membuat garis bantu seperti ini. Selanjutnya, berapakah selisih data banyak siswa kelas 4 dan kelas 5? Banyak siswa kelas 4 adalah 70. Kemudian banyak siswa kelas 5 adalah 60. Jadi selisihnya adalah 10 siswa.
berikut menunjukkan hasil panen sayur-sayuran di suatu daerah. Sajikan tabel tersebut dalam diagram batang. Pada tabel ini terdapat dua kolom, yaitu kolom 1 jenis sayuran, wortel, kubis, sawi, kembang kol, dan lobak. Lalu kolom kedua adalah hasil panen dalam satuan ton. Kita coba membuat diagram batangnya sebagai berikut. Kita membuat garis horizontal atau garis mendatarnya, lalu kita tuliskan jenis sayurannya, yaitu wortel, kubis, sawi, kembang kol, dan lobak. Selanjutnya kita membuat garis tegak atau vertikalnya. Karena banyak, kita menggunakan skala 1000. Kita tuliskan 0, 1000, 2000, 3000, dan 4000. Selanjutnya kita membuat persegi panjangnya. Pada wortel, tinggi persegi panjang adalah 1500. Pada kubis, tinggi persegi panjang adalah 1000. Pada sawi, tinggi persegi panjangnya 3000. Dan pada kembang kol, tinggi persegi panjangnya 3500. Lalu pada lobak, tinggi persegi panjangnya adalah 2000. Nomor 17. Tabel berikut menunjukkan banyak siswa di suatu sekolah dasar pada tahun 2013 sampai 2017. Sajikan tabel tersebut dalam diagram batang. Pada tabel berikut terdapat 3 kolom, yaitu kolom tahun, lalu kolom banyak siswa terdapat 2, yaitu siswa laki-laki dan siswa perempuan. Kita akan mencoba membuat diagram batangnya sebagai berikut. Yang pertama, kita membuat garis horizontal atau garis mendatar. Kita tuliskan tahunnya, tahun 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017. Selanjutnya, kita membuat garis tegak atau vertikal. Karena banyak, maka kita coba membuat dengan skala 20, yaitu 0, 20, 40, 60, dan seterusnya. Selanjutnya, kita membuat persegi panjang. Untuk membedakan laki-laki dan perempuan, kita buat persegi panjang dengan warna yang berbeda. Yang laki-laki kita beri warna biru, dan yang perempuan kita beri warna merah. Pada tahun 2013, siswa laki-laki 80, maka kita buat persegi panjang setinggi 80. Lalu siswa perempuannya sebanyak 100, maka kita buat persegi panjang setinggi 100. Pada tahun 2014, kita buat persegi panjang laki-laki setinggi 100 dan persegi panjang perempuan setinggi 75. Lalu pada tahun 2015, kita buat persegi panjang laki-laki setinggi 90 dan yang perempuan setinggi 80. Pada tahun 2016, kita membuat persegi panjangnya yang laki-laki berwarna biru setinggi 85 dan yang perempuan setinggi 95. Pada tahun 2017, kita membuat persegi panjang yang berwarna biru untuk laki-laki setinggi 95 dan yang berwarna merah untuk perempuan setinggi 75. 18. Diagram batang di bawah ini menunjukkan jenis kendaraan yang berlalu lalang di jalan raya. Jenis kendaraan apa yang paling banyak ditemui? Berapa banyak jenis kendaraan yang kamu temui? Pada diagram batang berikut, jenis kendaraan ada 4, yaitu becak, sepeda, motor, dan mobil. Banyaknya kendaraan menggunakan skala 10. Maka kita akan coba jawab pertanyaannya sebagai berikut. Jenis kendaraan yang paling banyak ditemui, kita lihat persegi panjang tertinggi, yaitu pada jenis kendaraan motor. Nilainya paling besar, setinggi atau sebanyak 95. Lalu, berapa banyak jenis kendaraan yang kamu temui? Banyaknya kendaraan ada 4, kita jumlahkan semuanya. Pada becak 45, sepeda 16, motor 95, dan mobil 84. Jadi, banyak jenis kendaraan yang ditemui ada 4, seluruhnya sebanyak 240 kendaraan. Nomor 19.
Banyak penduduk usia 20-40 tahun di suatu daerah selama 5 tahun disajikan dalam diagram berikut. Diagram pada sumbu yang mendatar adalah tahun 2013 sampai 2017, lalu pada sumbu tegak merupakan banyak penduduk, lalu pada persegi panjang yang berwarna ungu tua adalah penduduk laki-laki, dan yang berwarna ungu muda adalah penduduk perempuan. Berapa selisih penduduk laki-laki dan perempuan pada tahun 2017? Kita perhatikan pada tahun 2017 penduduk perempuan sebanyak 1.500, yang paling tinggi ya. Lalu penduduk laki-laki sebanyak 1.200. Jadi selisihnya penduduk perempuan dan laki-laki adalah 1.500 dikurangi 1.200, jadi 300 orang. Pada tahun berapakah jumlah penduduk terbanyak? Kita lihat dari seluruh persegi panjang, yaitu pada tahun 2013 kita cek penduduk laki-laki 1.200 tambah penduduk perempuan 1.300, jadi totalnya 2.500. Pada tahun 2014 penduduk laki-laki 1.100, penduduk perempuan 1.300, jadi 2.400. Pada tahun 2015 penduduk laki-laki 1.200, penduduk perempuan 1.400, totalnya 2.600. Pada tahun 2016 penduduk laki-laki 1.000, penduduk perempuan 1.400, totalnya 2.400. Pada tahun 2017 penduduk laki-laki 1.200, penduduk perempuan 1.500, jadi total 2.700. Berdasarkan perbandingan jumlah penduduk setiap tahun ini, jumlah penduduk terbanyak adalah pada tahun 2017 sebanyak 2.700 penduduk. Soal nomor 20. Tinggi badan siswa kelas 4 disajikan dalam diagram berikut. Jika banyak siswa kelas 4 seluruhnya adalah 60, maka berapa banyak siswa kelas 4 yang mempunyai tinggi badan 132 cm? Kita perhatikan diagram batang berikut. Pada siswa yang memiliki tinggi badan 130 adalah 7 siswa, yang memiliki tinggi badan 131 adalah 12 siswa, yang memiliki tinggi badan 133 adalah 14 siswa, yang memiliki tinggi badan 134 10 siswa, dan yang memiliki tinggi badan 135 adalah 9 siswa. Kita coba selesaikan soal berikut. Maka jumlah siswa keseluruhannya yang 60 tadi dikurangi 7, lalu dikurangi 12, dikurangi 14, dikurangi 10, dan dikurangi 9. Jadi terdapat 8 siswa yang tinggi badannya 132. Kita membuat diagram kita membuat persegi panjang pada diagram berikut. Pada tinggi badan 132 sebanyak atau setinggi 8. Demikian tadi pembahasan soal pada buku paket matematika halaman 170 sampai 176 pada soal nomor 1 sampai 20. Apabila kalian sudah memahami keseluruhan materi pada statistika, kalian dapat melakukan pengayaan pada soal-soal yang lain. Selamat bertemu kembali pada Bu Indi pada pembahasan soal yang lain. Sampai jumpa dan salam semangat.